salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berhadir dalam diskusi komunitas mikir pada malam hari ini. Itu saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian. Di sini saya lihat ada banyak yang nama-nama baru. Mungkin nanti kita boleh kenalan dulu kali ya sebelum diskusi. Di sini ada namanya, mungkin saya sebutin dulu. Ada Mas Ahmad Fauzi, Mas Andi Sarlin, abang kali ya. Kemudian ada Bang Azhari M. Latif, oh ini kakak, Kak Azhari. Kemudian ada Bang Bagus mungkin, Bagus Firdaus ya kali namanya. Kemudian ini Mbak yang tadi sudah diganti namanya, jadi Mbak Estin Nurelisa. Kemudian ada Bang Fahrel Edi, udah lama kita nggak ketemu Bang. Kemudian ada Mbak Nanda Rizka Nasution, Mbak Nirma, Mbak Nur Hilma Hanani Haraha, dan Mbak Hasnah Miladi. Selamat datang semua teman-teman pada diskusi kita pada malam hari ini. Diskusi kita malam hari ini akan dibawakan oleh Kak Azhari M. Latif. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan saja kepada Kak Azhari untuk mengantarkan diskusi kita pada malam hari ini. Kepada Kak Azhari, dipersilakan Kak. Oke, terima kasih Kak Siti. Sudah menetapkan pada malam seperti kayak Kak bilang tadi, aku juga melihat banyak teman yang mungkin karena online ya baru pertama kali datang atau ikut diskusi di komik. Jadi sebenarnya komik ini udah ada takut juga, sangat takut. Uh, Diskusi kita kali ini sebenarnya belum punya diskusi komik itu sendiri, punya konsep aja, punya pertama-tama ya, ini sebagai pengantar aja dulu sebelum nanti sesi diskusi yang mau kita harapkan hari ini itu seperti apa, yang kami harapkan seperti apa. Tapi sebelum sampai ke sana, perlu diketahui kalau komik ini sudah 3 tahun, bulan Januari tahun lalu. Sebelumnya rutin pada diskusi tiap minggu dengan berbagai tema, dengan berbagai filsuf yang kita bahas, kurang lebih sama yang seperti kita buat di IG Story, akun komik ya, komik pikir ya. Jadi beberapa topik kita bahas. Tapi di tahun ke-2,5, lebih tepatnya pasca lebaran atau bulan 9 terakhir, kita apa ya, sana itu kita mengalami ini ya, mengalami kemacetan karena perbatasan, itu teknis dan non teknis, sampai akhirnya kita bikin diskusi yang reaktif sifatnya, diskusi yang apa ya, yang tidak terkoneksi dengan agenda rutinan. Kemudian hanya satu gitu, jadi nggak ada agenda konkret terkait. Kalau biasanya itu kita selalu buat kalau biasanya itu kita buat diskusi itu bulanan, ada semacam silabusnya. Misalkan satu tema khusus kita bahas per bulan, misalkan tema postmodern. Jadi dalam 1 bulan itu kita bahas filsuf yang dilabeli atau dimasukkan ke dalam kategori postmo. Entah itu yang mainstream ya, yang mainstream kayak Derrida, Baudrillard, Foucault. Jadi filsuf yang walaupun bermasalah, tapi ada kategori-kategori itu kita bahas selama 1 bulan tiap minggu. Nah, jadi di bulan
2020 kita nggak bikin diskusi filsafat lagi. Seperti kemarin-kemarin kita bikin diskusi-diskusi yang menangkap current isu yang berkembang, kemudian kita ulas, kita bahas di dalam diskusi. Nah, di bulan ketiga, bulan ini, di tahun 2021, dan beberapa anggota komik berinisiatif untuk memulai kembali diskusi kita rutinan. Tapi kita mikir gitu kan, kita mikirin gimana caranya supaya sesi diskusi ini nggak langsung ke tema-tema yang advance-nya gitu, tema-tema yang langsung ngejelimetnya tentang filsafat itu apa gitu. Itu mungkin rangkaian pertama, karena ya kita semua tahu lah pandemi 2019-2020 sampai 2021 sekarang kita diskusinya online, yang biasanya kita bertemu Kamis di macam tempat, tapi gara-gara pandemi ya gara-gara pandemi kita bikin diskusinya online. Jadi ya lagi-lagi itu jadi PR kita selanjutnya ya, untuk gimana nih maintain komunitas filsafat. Nah, serangkaian tadi sampailah kita pada pembicaraan soal diskusi malam ini. Jadi banyak DM yang masuk ke IG Komik, kapan kita bikin acara-acara lagi, acara-acara diskusi yang konon katanya makin sedikit, makin angka, kemudian muncullah inisiatif untuk kembali membuka ruang restart agenda-agenda komik yang sebetulnya udah pernah kita bicarakan. Kembali lagi, jadi terkait tema, sebenarnya pertemuan malam ini belum membicarakan tema yang konkret. Kita yang seperti saya bilang sebelumnya, kami sendiri berharap para partisipan diskusi pada malam hari ini kita ngobrol tentang filsafat, tentang segala sesuatu hal yang berkaitan dengan filsafat, entah filsafat ansih itu sendiri, tentang filsafat, tentang filosofi, tentang metode, tentang skema, tentang pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang harus dijawab sama filsafat, atau tentang filsafat yang di luar filsafat itu sendiri, misalkan medan diskusinya kan, komunitas-komunitas filsafat, gimana tren komunitas filsafat sekarang, atau terutama pasca Philofest ID yang diselenggarakan sama teman-teman Philofest ID tahun 2000, di ujung tahun 2020. Itu ada festival filsafat di Indonesia yang melibatkan puluhan komunitas filsafat, ratusan orang-orang yang berkecimpung di dunia filsafat untuk berkumpul dan menjawab problem-problem filsafat, menjawab problem-problem harian dengan filsafat. Nah, jadi pada malam hari ini mungkin kita ada berapa partisipan? Kita ada 19 partisipan. Aku sebagai moderator ya di sini ya. Kalau bisa disebut moderator. Untuk membuka sesi diskusi kita pada malam hari ini, dan siapakah pembicara kita malam hari ini? Harapannya pembicara kita malam hari ini adalah kawan-kawan semua yang hadir di dalam Zoom room kita pada malam hari ini. Apakah kita mau bicara soal filsafat, mau segala sesuatu tentang filsafat, silakan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya tentang komunitas pikir sendiri, silakan. Kalau ada yang mau nanya seputar referensi atau
atau rujukan-rujukan kali soal hal-hal yang problem yang dihadapi sama teman-teman sendiri, mungkin bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Itu mungkin ininya ya, main diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin sebagai awal untuk memulai diskusi kita kali ini, mungkin aku kenalin dulu ya komik ya, supaya mungkin kita nanti bisa ada sesi diskusinya ya. Nah, komik komunitas mikir ini adalah niatannya adalah wadah diskusi filsafat yang waktu itu didirikan oleh mahasiswa ilmu politik gitu. Nah, jadi ini bisa teman-teman baca sebenarnya di fanspage Facebook komik dan beberapa publikasi komik di audiovisual baik di YouTube maupun di Instagram. Jadi ada inisiatif dari anak-anak mahasiswa waktu itu disiplin ilmu politik untuk memulai tradisi diskusi yang filosofis gitu, yang kalau filosofis kan mensyaratkan hal-hal yang mendalam, hal-hal yang radikal untuk dibuka gitu, hal-hal yang kita anggap awalnya mapan, awalnya tidak tertanyakan, bahkan hal-hal yang kita pikir nggak bisa dibantah, hal-hal yang nggak bisa dikritik di sesi diskusi filsafat. Nah, waktu itu kita dirikanlah wadah untuk diskusi filsafat. Salah satu alasannya itu. Kemudian yang kedua, dari internal mahasiswa tadi juga ngerasa bahwa teori-teori yang diajarkan di ilmu politik itu punya apa ya, kalau bisa dibilang keterbatasan ya, punya keterbatasan, terutama di filsafat ilmu sebenarnya, filsafat ilmu, soal hakikat ilmu, bla 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 terkait politik, yang kami pikir waktu itu kekurangan-kekurangan ini mungkin bisa ditopang oleh oleh apa ya, oleh literatur filsafat waktu itu. Nah, jadi misalkan waktu itu kita bahas soal pemilu, misalkan studi politik, bagaimana cara pemilu, apa saja yang diperlukan untuk memenangkan pemilu. Nah, itu kan bisa kita baca misalkan Bourdieu misalkan, atau Baudrillard misalkan, yang mempelajari soal field, kemudian kapital, kapital sosial, kapital kapital eh, dalam uang itu, kemudian bagaimana strategi untuk mendominasi field arena, menciptakan habitus, kemudian membuat simulasi-simulasi dari audiovisual. Nah, hal-hal yang kayak begitu kan nggak mungkin kita baca jika kalau membaca politik ansih sebagai studi ilmu, disiplin ilmu kan. Nah, itulah dua gagasan itulah dua 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 gagasan awal kenapa komunitas mikir atau komik itu didirikan, sampai akhirnya kita bikin diskusi tiap hari Jumat, pertama-tama itu di hari Jumat, dan sering diselenggarakan di SIPUSU Universitas Sumatera Utara. Di Pendopo itu kita sering bikin diskusi tiap Jumat rutin gitu ya. Kemudian kemudian di tahun kedua, di Januari tahun 2018, kita bikin kelas baru komik namanya, kelas baru
Di sana baru kita bikin program-program yang lebih konkret lagi sebenarnya di tahun 2018 Januari. Disitulah diskusi kita dipindah ke hari K dengan tema-tema yang lebih konkret. Jadi waktu itu dimulailah tradisi untuk uh, apa ya uh, uh, halo 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 dengar ya. Maaf. Jadi waktu itu dimulailah diskusi untuk emansipasi program. Jadi artinya bahwa program itu tidak datang dari orang-orang grup intinya komik. Jadi waktu itu kita mau mulai tradisi untuk menampung seluruh saran, seluruh kritik, seluruh pendapat anggota komik yang baru waktu itu untuk bikin sendiri silabusnya. Mereka mau belajar apa, kita sebagai kelompok kecil di komik itu hanya memfasilitasi apa saja yang perlu diskusikan. Bahkan waktu itu kita anggota-anggota komik itu minta kita diskusi filsafat klasik gitu, filsafatnya Prasokrates sampai Sokrates, Plato, Aristoteles. Nah, kita sediakan wadahnya untuk diskusikan itu. Nah, sampai situlah cerita komik di pandemi. Kemudian setelah pandemi kita bikin juga diskusi rutin, tapi dengan tema yang lebih longgar, dengan tema yang lebih fleksibel, yang menangkap fenomena-fenomena keseharian, kemudian direfleksikan secara filosofis di pertengahan tahun 2020 itu atau di garis bawahi itu setelah era pandemi ya. Setelah era pandemi kita misalkan bahas buku barunya Slavoj Zizek, kemudian membaca novel-novel dari Jepang, Haruki Murakami, kemudian jurnal-jurnal politik juga kita bahas waktu itu. eh, eh, Pokoknya singkat saya itu waktu itu kita banyak diskusikan hal-hal yang eh, tidak punya hubungan langsung dengan filsafat itu, entah itu sastra, entah itu politik, entah itu current isu yang biasa kita lihat sehari-hari di infotainment, bahkan di berita-berita politik juga. Sampai kita juga di periode bulan 10 sampai bulan 11 itu kita undang beberapa pakar. Yang paling saya ingat itu di Bang Tian Purba, dia sejarawan. Dia bahas soal sejarah gerakan reformasi 98 di Kota Medan khususnya. Kemudian kita juga dengan Bang Tian itu bahas buku Iksana Bandung ya. Iksana Bandung juga kita bahas di bulan 11. Nah, itulah kita sedikit cerita-cerita dari komunitas itu sendiri. Jadi waktu itu kita belum buka apa ya, komunitas ini sebenarnya terbuka, jadi siapa saja bisa datang, apapun agama, apapun. Bahkan waktu itu Karina juga waktu itu masih SMA, sekarang dia udah kuliah di UGM. Mau kamu SMA, Nggak sadar gitu perempuan atau apa? mau kamu udah kuliah, kamu udah apapun lintas disiplin ilmu, kita hanya menyediakan fasilitas untuk berdiskusi, untuk mengekspresikan apapun yang kamu rasakan, untuk apa namanya ya, untuk mengeksplorasi ide, mengelaborasi gagasan. Komik adalah fasilitasnya untuk mengeksplorasi tersebut. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan sesi diskusinya komik, entah itu untuk memperkaya ide, memperkaya wawasan, atau sebagai pelarian diri mungkin sebagai pelarian diri juga boleh gitu. Tapi yang apa yang kita harapkan
dari sesi diskusi komik ini, setelah selesai sesi diskusi teman-teman terangsang, penasaran gitu, terutama dalam bidang ilmu yang kami harapkan dari sesi diskusi komik itu ya itu gitu, untuk terus menerus merangsang teman-teman supaya semakin banyak belajar, semakin rajin baca, semakin kritis tentu saja, semakin kritis, semakin mengerti tentang metode-metode filsafat, apa itu filsafat, apa itu argumen, apa itu logika, apa itu metafisika dan sebagainya. Jadi mungkin teman-teman punya apa ya, punya pertanyaan-pertanyaan tentang filsafat, punya keresahan tentang filsafat, silahkan monggo di di pencet saja tombol mute-nya. Dan bagi teman-teman yang mulai punya pertanyaan-pertanyaan tentang penerapan atau kritik dan saran terhadap komunitas, dipersilakan. Dari admin sendiri mungkin ada yang perlu disampaikan? Halo. Kak, masih di mute, Kak. Masih di mute, Kak. Iya, baik, teman-teman sekalian, mungkin di pengantar mengenai komik itu gimana sih, dari awal gimana, kemudian sekarang itu seperti apa gitu. Nah, setelah beberapa waktu kita dengan kesibukan masing-masing tidak mungkin diskusi agak ini ya, agak terkendala gitu, dan sekarang kita memulai lagi untuk merutinkan diskusi kita setiap minggunya gitu. Insya Allah nanti akan diadakan rutin di hari Jumat, jamnya mungkin masih bisa berubah lagi. Nah, karena ini perdana, teman-teman sekalian, kita tidak menetapkan tema filsafat apa yang mau kita bahas, tapi kita justru mengundang dan mengajak teman-teman sekalian untuk berfilsafat secara langsung, dalam artian adalah mari silahkan munculkan pertanyaan-pertanyaan yang atau anggap aja ini sesi curhat gitu, mungkin ada yang dipertanyakan dalam pikiran kita masing-masing atau mungkin dalam hati, boleh dikeluarkan karena di sini ada Kak Azhari yang akan mengelola diskusi kita pada malam hari ini gitu. Jadi makanya sesi diskusi kita agak berbeda ya. Kalau mungkin biasanya kita diskusi filsafat, ada pematerinya, kemudian menyampaikan konsepsi apa, tapi khusus untuk malam ini karena kita baru perdana, kita buka aja dulu semuanya, kita bebasin, kita mau ngobrolin filsafat yang mana aja, atau kayak tadi saya bilang, dan Kak Azhari tadi juga sudah bilang, ada yang mau menumpahkan kegelisahan, kegalauan gitu di masa-masa yang seperti sekarang ini gitu. Mari kita menyehatkan diri, mungkin menyehatkan pikiran dan menyehatkan kejiwaan kita dengan saling bertanya dalam forum kita pada malam hari ini. Kepada teman-teman dipersilakan. Oh ya, karena di sini banyak yang baru, kita belum kenal semuanya. Kalau ada yang mau nanya, ngobrol, atau cuman sekedar kenalan aja juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita harapkan kenalan dulu ya, dari mana, terus kenapa nimbrung nih malam ini, mungkin kayak gitu ya. Kalau pertanyaan dari kita komiknya gitu. Pada teman-teman, persilakan teman-teman. Adakah yang ingin ini? Karena sesinya ini memang dibikin sesi bebas gitu. Atau gimana? Atau Kak Azhari mau melemparkan pertanyaan? Ini tinggal kayak gitu aja nih metodenya. Dilempar pertanyaan atau kita yang lempar pertanyaan untuk kemudian kita berdiskusi bersama-sama. Silakan teman-teman.
Ya nanti atau mungkin kalau teman-teman agak sungkan untuk menekan unmute-nya, mungkin kalau ada mau eh, tulis di chat, mungkin di chat, di kolom chat, supaya sama-sama eh, kita jawab bareng-bareng, atau mungkin ada yang ngajuin ide supaya kita misalkan minggu depan, Jumat depan itu diskusi apa. Mungkin kalau teman-teman punya saran gitu, supaya lebih mengkonkretkan berbicara kita pada malam hari ini. Akan Bung Farel, mungkin ada Bung Farel. Ada, Silakan Bung. ada Bung. Ada apa ini Bung? Yang ya ada lah Bung. Hadir. Oke. Ada pertanyaan-pertanyaan Bung? Mungkin Bung yang bisa kita turut cepat mungkin Bung terkait kondisi kondisi umumnya literasi lah di sekitar kita di Indonesia pada umumnya. Kita berpikir bagaimana. Sepertinya belum ada Bung. Belum ada pertanyaan. Bang Azhari ada yang nanya itu buku pegangan filsafat. Aduh, saya nggak punya buku pegangan filsafat. Buku pegangan saya Quran, Mas, bagus. Silakan dijawab mungkin bagi teman-teman yang tahu. Bang. Quran, Mbak. Mantap. Yang ingin merekomendasikan buku pegangan filsafatnya. Dunia Shopee. Oke, mungkin pertama mungkin buku filsafat ya. Mungkin Bung Jubir pertama yang bisa jawab, nanti kita jawab pertanyaan. Lalu Bung Jubir mungkin buku pegangan. Oke, Bu. Mungkin memang sebenarnya aku pun menjawab ini lebih konkret harusnya Bung Ari ya ini. Cuman ya untuk bahan-bahan bacaan buku ya untuk membuat filsafat lebih menyenangkan sebenarnya kita biasa Dunia Shopee karena dia kan novel, terus ya bahas-bahas filsafat juga, atau karya-karya lainnya dari Justin Gardner gitu. Justin Gardner kan penulisnya Dunia Shopee gitu. Itu sih untuk awal-awal, jadi biar lebih ringan, lebih enak bacanya gitu dan lebih paham. Mungkin itu aja, Bu. Ada teman-teman yang lain mungkin untuk pernah baca buku filsafat apa gitu yang mungkin bisa kita diskusi bareng-bareng. Kalau aku pribadi mungkin dua penulis ya yang aku kenal mainstream dibaca sebagai awal ya untuk baca filsafat. Yang pertama itu bukunya Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat. Itu mungkin buku yang paling mainstream ya digunakan orang untuk belajar filsafat, karena dia mempelajari sejarah filsafat itu di buku itu Bertrand Russell dari Cambridge, Inggris. Kemudian kedua dari Triarchara, K. Bertens, ada dua buku seri, dari itu Sejarah Filsafat Inggris dan Sejarah Filsafat Prancis. Mungkin itu dua buku yang aku pribadi ya gunakan untuk pertama-tama belajar filsafat, yang sebagai fondasi ya, sebagai fondasi. Kemudian kalau ada buku-buku tambahan itu yaitu buku-buku yang sebenarnya elaborasi saja dari dasar-dasar itu. Tapi kemudian dalam banyak hal buku-buku filsafat
pada bermunculan di Indonesia yang paling mainstream ya buku-bukunya atau artikel-artikelnya Martin Surajaya, bisa nonton pasti tahu lah itu Surajaya. Mulai dari bukunya Alan Badiou, kemudian mencari marxisme, lantas asal-usul kekayaan, dia memproblematisasi tentang nilai, kemudian satu lagi mungkin Immanuel Kant itu buku terjemahannya udah banyak bahkan kemarin aku lihat buku terjemahannya baru direvisi, aku lupa siapa yang terbitin, tapi mungkin sebagai saran ya untuk membaca apa itu filsafat, apa itu secara sejarah filsafat itu sendiri, mungkin buku seperti Bertrand Russell, K. Bertens, kemudian buku Martin Surajaya, atau bahkan Martin juga bikin video di YouTube ya. Tapi teman-teman bisa ngecek videonya gitu, terkait apa saja yang diperlukan untuk memahami filsafat. Kemudian ada lagi kawan-kawan mungkin yang punya rekomendasi buku yang bagus dibaca untuk mempelajari filsafat. Kalau ada teman-teman punya buku rekomendasi lain, silakan. Pertanyaan Nur Hilma juga sama ya, sama pertanyaannya Bung Bagus. Mungkin nanti di kolom chat atau di kolom chat nanti mungkin teman-teman juga bisa ngelampirin nomor HP-nya, nomor WA, supaya kita masukin ke dalam grup komik. Nah, di situ kita nanti berbagi rekomendasi yang yang bisa membantu kita untuk belajar filsafat. Oh ya, info terbaru dari admin, nanti kita akan bikin G-form. Jadi teman-teman nanti bisa isi G-form-nya nanti di akhir diskusi ya, terkait rekomendasi. Ada lagi teman-teman yang punya rekomendasi buku di luar Bertrand Russell, K. Bertens, kemudian Justin Gardner, Martin Surajaya. Kalau ada silakan berbagi referensi. Ada lagi mungkin Bung Jubir, Bung yang punya rekomendasi. Ya, buku Schopenhauer juga. Buku Schopenhauer itu berjilid-jilid. Jadi Schopenhauer ini dulu satu generasi ya sama Hegel. Jadi kalau teman-teman mau belajar juga tentang filsafat, ya Hegel lah salah satu bapak filsafat pasca abad tengah, abad 18, abad 17 dan 18, yang mempengaruhi mulai dari Marx sampai filsafat kontemporer yang kita kenal hipster saat ini, Slavoj Žižek, yang entah filsuf entah selebritis itu jadinya, tapi dia ngaku sangat berutang budi pada refleksi filsafatnya Hegel sampai sekarang. Dia satu angkatan sama Schopenhauer. Aku kurang mempelajari Schopenhauer ya, tapi dari beberapa gagasan Schopenhauer itu tentang pesimistik. Sarip Maulana misalkan itu nulis demotivasi, banyak terinspirasi dari Schopenhauer. Jadi dia melawan itu gerakan-gerakan optimistik yang kadang-kadang menurut dia, dan itu melihat pseudo ya, palsu ya, optimis yang
Kalau sekarang itu toxic toxic positivity gitu. Jadi apa namanya, kalau sekarang ini di storygram kita kan sering kan orang-orang pada upload kalimat-kalimat motivasi motivasi. Jadi Schopenhauer ini adalah tokoh yang paling awal, mungkin bukan paling awal tapi paling dikenal, paling populer untuk menabrak norma-norma itu tentang kenapa sih harus hidup optimis, kenapa sih hidup harus positif, kenapa kita nggak pesimis aja gitu kan. Kalau kita pesimis, ekspektasi soal apa-apa, kita nggak berharap kebahagiaan karena kita nggak berharap punya mobil mewah, kita nggak punya berharap rumah rumah yang besar. Toh kalau kita nggak mendapatkan itu rumah atau mobilnya kan kita nggak kecewa. Nah kalau kita nggak kecewa, kita bahagia. Nah itu mungkin beberapa elaborasi dari Schopenhauer. Tapi mungkin Bung Adam Benton mau menambahkan Bung, soal Schopenhauer ini sebelum kita nanti jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, pertanyaan-pertanyaan dari Hasnah atau yang lain. Mungkin ada Bung Adam yang mau dibahas dari Arthur Schopenhauer ini. Halo Bung Adam Benton. Oke, mungkin terkait rekomendasi, saya kira itu mungkin terkait rekomendasi itu nanti kita lanjutkan di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp nanti Gcom-nya nanti dibuat sama admin. Kemudian dari Hasnah tadi, baiklah. Oke, selamat bergabung juga ke Hasnah Miladi di komunitas filsafat ini. Jadi komunitas filsafat sebenarnya banyak banyak tersebar gitu di banyak tempat. Kalau mau info lebih lengkapnya nanti cek di Instagram, pertama di Instagram itu namanya Philofest ID. Kemudian nanti di situ di feed Instagram itu ada post soal komunitas filsafat dari daerah, komunitas masuk di dalam Philofest ID juga. Waktu itu kita dimasukkan ke dalam perwakilan Sumatera. Bahkan komunitas mikir itu adalah satu-satunya komunitas filsafat yang di Sumatera, kalau saya tidak salah ya, entah di Sumatera Utara atau di Sumatera. Nah, mungkin kalau mau ngulik lagi soal komunitas, mungkin ada di Banjarnegara juga, jadi ditanya-tanya juga. Ya jadi sama seperti Kak Asna Miladi juga, mungkin kebanyakan dari kita di Indonesia kayaknya belajar filsafat banyak terpengaruh sama dunia kopi ya. Kemudian Martin paling awal itu tulisannya di The Progress yang merangsang kita untuk berpikir. Tapi dunia kopi itu jadi kayak macam itu bagi banyak orang untuk membaca filsafat. Tadi kita ada dengar penjelasan dari Zubair soal dunia kopi itu. Aku pribadi bukan membaca dunia kopi, tapi mungkin ada teman-teman yang elaborasinya.
kemudian berpikir filsafat menuju ilmu filsafat. Mungkin ada teman yang mau udah sebel sama saya doang yang ngomong. Ada teman-teman mungkin yang mau gantian ngomong soal berpikir filsafat, dari filsafat menuju ilmu filsafat. Nah, filsafat sebagai ilmu ya, sebagai disiplin dari primat biasa lebih simpul. Mungkin ada teman-teman yang mau bantu diskusi. Oke, aku juga ya soal filsafat. Jadi kan filsafat itu kan banyak yang bilang itu disiplin ilmu yang armchair gitu. Filsafat itu kan, filsafat itu sendiri adalah aktivitas berpikir kan. Filosofi itu kan ilmu hidup dari ilmu segala pengetahuan, kemudian diturunkan dia sebagai aktivitas berpikir hal-hal yang dilihat. Nah, dalam artian itu segala pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan, kita rumuskan di dalam itu pertanyaan, entah itu pertanyaan untuk orang atau pertanyaan untuk kita sendiri, kan itu dengan pengertian yang tadi bisa disebut sebagai berfilsafat kan. Kayak misalkan Socrates, sebenarnya apa sih yang dilakuin Socrates, kenapa dia disebut sebagai bapak filsafat klasik Yunani? Nah, dia berperilaku simply karena bukan sesimpel itu pasti, tapi dia menjadikan pertanyaan sebagai alat untuk menguji tesis untuk mempertanyakan hal-hal yang kita anggap mapan, sudah ada jawabannya, sudah final, kemudian ditanyakan, dan pertanyaan itu mampu untuk memecah pengetahuan udah konkret tadi menjadi dipertanyakan ulang, pertanyakan kembali. Nah, kapan filsafat itu menjadi disiplin ilmu? Nah, tadi kan kita tadi bilang bahwa aktivis berpikir itu sendiri juga adalah bisa disebut sebagai berfilsafat. Tapi kapan dia bisa sebagai ilmu? Ketika dia tidak sesembarang atau tidak dilonggarkan seperti aktivitas sebelumnya. Nah, tadi kan kita bilang tadi, barang dengan bertanya sendiri pun adalah kegiatan filsafat. Tapi ketika dia sudah sebagai disiplin ilmu, pertanyaan ini dirumuskan dalam satu logika, diturunkan dia ke dalam logika kemudian logika inilah yang menuntun kita untuk bikin satu penalaran, satu logika yang di ujungnya yang kita sebut sebagai argumen rasional. Pertanyaan-pertanyaan kita tadi yang acak-acak tadi kemudian bisa kita rumuskan untuk menjelaskan, mengartikulasi pertanyaan-pertanyaan kita yang tadi. Itulah dia baru kita sebut sebagai disiplin ilmu filsafat, sebagai ilmu. Misalkan contoh yang paling umum, contoh yang paling mainstream, logikanya Aristoteles, kayak semua manusia akan mati. Kemudian itu premis minornya Socrates adalah manusia. Konklusinya Socrates akan mati. Jadi proses reasoning ini yang kita sebut sebagai disiplin logika.
Jadi dia mengklarifikasi seluruh pertanyaan-pertanyaan yang kita pikir itu sudah tepat, sudah pas, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan kita tarik kesimpulan. Nah, di dalam disiplin filsafat disediakan metode-metode, disediakan cara-cara untuk sampai kepada konklusi yang rasional. Mungkin itu dia, Bu. Bu. Oke, Bung. Ya, Bu. Mungkin ada lagi mungkin, Bu, yang mau dielaborasi atau yang mau ditanggapi. Aku temanin lah, Bung, yang ngomong, Bung, ya. Siap, Bung. Oh, ini ada bentuk ya? Iya, Bang. Oke. Satu lagi filsafat. Terus Bung ya kan banyak tuh orang yang kok kita awal-awal belajar filsafat selalu bertabrakan tuh sama doktrin-doktrin sebelumnya kan. Maka cara kita filsafat sebenarnya sebelumnya kita runtuhkan dulu tuh doktrin-doktrin sebelumnya tuh, kita pertanyakan ulang lagi. Gitu sih cara mudah untuk mulai berfilsafat tuh. Aku gitu dulu, Bung. Dengar nggak suara, Bung? Dengar. Itu aja, Bung. Ada yang tanggapi? Oke, Bu. Thank you. Nah, ya sebenarnya itu dia kalau direformulasikan dengan lebih tepat ya. Itu kayak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dalam tanda petik menggoyahkan doktrin yang kita anggap selama ini benar. Itu mungkin kalau direformulasikan ke lebih ini ya, Bung ya, lebih sederhananya ya. Ya, satu lagi skeptis. Skeptis itu diperlukan untuk di filsafat itu, skeptis diperlukan tuh, Bung. Biar ada suatu pemikir baru. Skeptis aja gitu. Bung udah Schopenhauer banget ya. Iya, kadang skeptis dibutuhkan tuh, Bung. Nggak, aku baca Schopenhauer nggak terlalu, Bung. Nggak terlalu karena buku akses kurang, Bung, kan saya. Jadi baca-baca gitu aja. Gimana pengalaman baca Schopenhauer-nya, Bung? Ya, lumayan kering, Bung. Kayak Schopenhauer kan seperti yang dibilangnya dia terlalu pesimis lah pokoknya, Bung, kan. Yang saya tahu ya. Yang kita tahu kan. Berarti yang aku jelaskan tadi belum ada dikoreksi lah ya. Tadi aku Bung? Aku sambil kerja nih, Bung. Jadi dengarnya nih? Putus-putus. Oke, Bung. Oke. Thank you, Bung. Udah berbagi. Teman-teman, jadi di kolom komentar itu ini intermezzo ya. Admin udah nyiapin link untuk Gform. Jadi buat teman-teman absen presensi di presensi ini bisa isi nama mungkin dan nomor HP, nomor handphone biar kita masukin ke dalam grup WhatsApp. Nanti di sana kita mungkin sama-sama berbagi. Kalau udah masuk nggak usah masukin lagi, Bung, kan? Iya, Bung. Ya. Kalau udah di grup masuk aja. Aku udah di grup, Bung. Silakan aja, Bung, kalau mau lagi, Bung. Ya, apa kita kan update kita aja kan. Kemudian pertanyaan dari Bung Fauzi. Ya mungkin untuk Bung Ahmad Fauzi, sesi obrolan kita baru tadi itu dimaksud untuk merangsang ya, itu merangsang kita berpikir. Nah, jadi menanggapi lagi tadi di sesi diskusi singkat kita sama
Bung Adam Benton. Jadi itu sekaligus menjawab tudingan-tudingan atau stigma-stigma yang menimpa orang-orang belajar filsafat. Kan orang-orang belajar filsafat kerap diasosiasikan dengan orang-orang udah tidak bertuhan, ateis, bla bla. Nah sebenarnya, nah itu kan Ya, itu tuduhan paling sering itu, Bung. tujuan yang sering ini ya sering didapati sama orang belajar filsafat. Jadi sebenarnya hal yang paling dasar dalam filsafat itu adalah mempertanyakan doktrin tadi sebenarnya, mempertanyakan. Dan itu kan Iya. bukan hanya Tuhan ya. Itu bisa jadi bisa saja dengan keyakinan yang lebih sekuler, misalkan keyakinan terhadap marxisme bahkan. Iya, doktrin-doktrin pacar bisa juga tuh, Bung. Skeptis Ya, aja ya kan? keyakinan tentang Tentang negara. ini mungkin kalau misalnya saya perempuan terus laki-laki selalu apa dia benar gitu ya, kita skeptis saya. Gitulah Bung ya kan. Abangnya patriarki kali gitu Bung ya. Oh ya Bung, benar. Nah gender kan, kenapa laki-laki yang harus kerja, kenapa perempuan harus di rumah, itu kan apa ya, realitas yang kita hadapi sehari-hari, realitas yang kita lihat sehari-hari, karena sering kita lihat itu sebagai sehari-hari, akhirnya itu jadi kebenaran gitu. Akhirnya muncul doktrin bahwa laki-laki yang menjadi nafkah, perempuan yang harus, itu kan keyakinan yang non teis artinya kepercayaan yang tidak bersifat religius, keyakinan yang sifatnya sekuler, non religius. Nah itu kan kesimpulan-kesimpulan yang harus kita retas, yang harus kita hack, yang harus kita bongkar asumsi-asumsi. Nah dengan filsafat lah cara itu dimungkinkan. Salah satunya dengan filsafat. Bisa juga melalui sastra, bisa juga melalui literatur politik, tapi filsafat adalah salah satunya untuk membongkar asumsi-asumsi yang sudah lama kita yakini. Jadi tudingan-tudingan teistik, bla bla bla, teis mungkin bisa kawan-kawan klarifikasi yang mulai hari ini ya. Jadi kita semua bisa menjawab itu tudingan-tudingan itu mulai malam. Mungkin itu sudah cukup Bung Ahmad Fauzi untuk merangsang Bung sebagai sebagai seseorang yang mau mulai belajar filsafat. Ada teman-teman lain yang mungkin punya pengalaman belajar filsafat secara otodidak, mungkin baca Karl Marx, baca Hegel, baca Pirsa Besari barangkali, atau karya-karya populer hari ini yang mungkin bisa direfleksikan secara filosofis. Silakan kawan-kawan berbagi, jangan malu-malu. Ayo teman-teman, kalau punya pengalaman, kan kita semua punya pengalaman lah pasti sebelum kenal filsafat sampai akhirnya mau terjun, atau bahkan sesimpel kawan-kawan hadir di dalam forum diskusi filsafat pada malam hari ini.
ini ada Bung Sambil, Bung pengalaman Bung di belajar di komunitas mikir atau Bung Kris. Bung Kris ini juga salah satu anggota komik generasi kedua di tahun 2018. Mungkin bagi teman-teman yang mau berbagi pengalamannya belajar filsafat, ada Elon Musk. Waduh, Elon Musk, mungkin dia bisa ngasih kita donor ya pada malam hari ini. Kita ada 17 orang, mungkin Elon Musk berbaik hati mengucurkan beberapa juta dolar untuk kita supaya bisa beli PS5. Bahkan Bung Elon Musk. Atau mungkin Bung Elon Musk bisa bahas perkembangan soal observasi planet Mars. Mungkin tahun berapa kita baru bisa ke planet Mars. Oh ya, jadi teman-teman dapat informasi dari admin, formnya di kolom chat itu silakan isi supaya kita bisa sesi diskusi kita berkelanjutan, sustainable. Terus ada pertanyaan juga, gimana cara gabung komunitas? Ya seperti yang aku jelaskan tadi, jadi ini komunitas yang terbuka, semua orang boleh masuk, boleh ikut diskusi, bahkan boleh ikut merumuskan programnya sendiri, bahkan nggak pakai formulir, nggak pakai uang masuk bahkan. Jadi nggak perlu seleksi, nggak perlu orang dalam untuk masuk komunitas mikir. Jadi teman-teman boleh join lah, boleh join bebas. Nanti di setiap diskusi teman-teman dimintai nomor handphone. Tentu bukan untuk dimintai pulsa ya, tapi kita masukin ke dalam grup WA. Nanti di sana kita banyak diskusi soal current issue dan filosofi yang penting dipelajari. Ya, tapi saya penasaran ini sama Elon Musk. Admin mungkin ada yang mau diomongin soal cara-cara isi formnya. Admin boleh unmute. Halo admin. Bung, izin masuk Bung. Oh, silakan Bung Rahmat. Bung Rahmat, Haji Rahmat Kristian ya. Silakan Bung. Iya, tapi sebelumnya aku mau jujur, sebenarnya dari tadi aku nggak ngikutin secara utuh sih, karena diselingi oleh kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Cuman tadi saya sempat dengar ini ada yang, dan baca di kolom percakapan juga ada yang nanya soal rekomendasi buku-buku pengantar filsafat gitu ya. Nah, aku sebagai seseorang yang awam terhadap filsafat sebagai suatu disiplin ilmu, mungkin ingin mengatakan atau ingin berbagi seperti ini, bahwa setidaknya bagi saya itu
filsafat itu ya mungkin seperti tadi yang udah disampaikan juga, bahwa filsafat itu adalah seni bertanya gitu. Filsafat itu adalah ketika kita mempertanyakan apa yang selama ini sudah mapan gitu, apa yang selama ini sudah kita terima sebagai sebuah kebenaran gitu kan, apa yang selama ini udah kita ketahui sebagai sesuatu yang ya memang seperti itulah dia, sebagaimana adanya gitu kan. Nah, filsafat itu adalah diawali dengan mempertanyakan itu gitu. Apakah betul kopi itu pahit kan gitu, ataukah selama ini kita sejak lahir dicekoki oleh anggapan-anggapan umum bahwa kopi itu pahit, makanya kita mengatakan kopi itu pahit kan gitu contohnya. Atau ya untuk contoh-contoh yang lebih konkret mungkin dalam pergaulan ini sehari-hari ya, mungkin seperti apakah betul bahwa komunis itu anti Tuhan, apakah betul komunis itu tidak mempercayai Tuhan gitu kan. Nah, hal-hal semacam itulah sebenarnya yang ya maksudnya ketika kita mencoba untuk mempertanyakan itu, ya kita udah berfilsafat di sana gitu kan. Dan salah satu pintu gerbang kita memasuki itu adalah, mungkin tadi juga udah disinggung oleh teman-teman, ya pintu kita masuk ke sana adalah literasi gitu kan. Coba kayak contoh, tadi saya katakan bahwa kita sejak lahir atau sejak anak-anak lah katakan, mendengar anggapan umum di masyarakat bahwa komunisme itu tidak percaya Tuhan, gitu kan. Nah, ternyata di kemudian hari kita menemukan pernyataan-pernyataan lain yang berseberangan dengan apa yang sudah kita ketahui selama ini gitu kan. Contohnya kita menemukan satu buku yang membahas tokoh-tokoh komunisme yang ternyata pada saat bersamaan menganut salah satu agama gitu. Dia percaya Tuhan tapi dia juga berideologi komunisme gitu kan. Nah, di sana mulailah kita mempertanyakan itu gitu. Kita mulai membandingkan dua hal yang berseberangan tadi gitu kan. Nah, saya kira itu ya menurutku itulah filsafat gitu, Bung. Dalam arti yang lebih sederhana mungkin ya. Kemudian balik lagi ke pertanyaan soal buku-buku yang barangkali bisa kita gunakan sebagai pengantar untuk memahami filsafat ya. Kalau aku mau bilang gini, Bung, mungkin aku berangkat dari pengalaman pribadiku gitu. Yang aku alami adalah aku sama sekali tidak pernah punya hasrat untuk memahami salah satu pokok pembahasan dalam filsafat ini gitu. Dalam filsafat tentunya sebagai disiplin ilmu tadi seperti yang Bung Ari jelaskan kan. Saya tidak pernah punya hasrat untuk mencoba memahami apakah itu filsafatnya Socrates atau tadi seperti yang kawan-kawan sebutkan juga Schopenhauer gitu dan segala macam, atau bahkan yang filsuf-filsuf yang kekinian semisal Zizek atau Jürgen Habermas gitu-gitu kan. Saya tidak pernah punya
keinginan untuk memahami itu gitu. Cuman sepanjang pengalaman saya adalah justru ada fase-fase dalam hidup saya membaca buku gitu. Dan jujur kebanyakan itu buku-buku fiksi, sastra gitu. Nah, ketika saya membaca itu, saya menemukan banyak hal yang selama ini sudah saya pertanyakan sebelumnya gitu. Contoh nih, aku mau sharing lah gitu kan, berbagi sama kawan-kawan. Aku kebetulan punya latar belakang pendidikan hukum gitu kan. Nah, ketika di kampus itu aku belajar hukum pidana gitu. Di KUH pidana kita itu kan ada ketentuan yang mengatur larangan melakukan pembunuhan diri sendiri gitu kan. Jadi bunuh diri itu dilarang di KUHP. Berdasarkan KUHP kita tidak dibolehkan bunuh diri. Makanya praktik ini eutanasia itu kan, makanya kita tidak diakomodir oleh hukum kita praktik eutanasia itu, yaitu contohnya ketika kita sakit akut nih kan, sakitnya udah menahun dan ya ibaratnya udah nggak ada harapan untuk sembuh lah gitu, kita udahlah mati aja lah gitu kan. Nah, eutanasia itu adalah ketika kita memohonkan kepada dokter kepada pihak medis supaya kita disuntik mati aja gitu. Nah, itu kalau berangkat dari ketentuan yang di KUHP itu dilarang gitu. Jadi bunuh diri itu bertentangan dengan hukum lah gitu kan. Nah, kemudian dan ketika saya mempelajari itu, entah mengapa yang ada di hati dan pikiran saya gitu ya, adalah pertanyaan ya, kenapa harus seperti itu gitu kan. Karena saya langsung memosisikan diri saya pada posisi yang tadi gitu kan. Contohnya saya udah sakit, ya pokoknya kesampingkanlah alasan-alasan itu tadi. Intinya ketika kita memang pengen mati gitu kan, kita pengen bunuh diri, apakah itu bukan hak kita ya gitu kan. Itu pertanyaan paling sederhana yang muncul di otak saya pada saat itu. Karena di konsepsi hak asasi manusia kita mengenal right to life gitu kan, hak untuk hidup. Nah, kenapa kita nggak mengenal hak untuk mati gitu kan? Bukannya seharusnya itu sepaket gitu. Nah, disitulah saya mempertanyakan itu. Tapi saya mempertanyakan itu tanpa landasan pemikiran gitu kan, tanpa landasan teori apapun gitu. Cuman selanjutnya di kemudian hari saya membaca novel judulnya Diarah, penulisnya Iwan Simatupang gitu. Saya baca buku itu sebenarnya random aja gitu. Saya cari di aplikasi iPusnas, Perpustakaan Nasional. Nah, itu saya dapat, saya baca, ternyata tanpa disangka-sangka novel itu mencoba mendedahkan itu gitu, mencoba membongkar pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tanyakan itu gitu. Nah, si Iwan Simatupang ini dalam novel itu juga mempertanyakan norma-norma hukum yang sudah mapan tadi gitu, bahwa bunuh diri itu dilarang gitu. Dia
menarasikan itu dalam novelnya, ya kenapa gitu, kenapa orang mau mati pun harus dipenjara gitu. Orang punya niat mau bunuh diri pun harus diancam dengan pidana gitu. Nah di situlah saya jadi kayak wah enak nih baca buku ini gitu. Jadi maksudnya saya jadi enak baca buku itu karena dia jadi kayak mungkin istilah sekarang itu satu frekuensi dengan saya gitu kan. Jadi kayak nyambung lah gitu. Nah mungkin itu dan kalau tidak salah ada juga sih ungkapan yang mengatakan ini bahwa buku yang bagus itu adalah buku yang memberitahukan apa yang sudah Anda ketahui gitu, bukan buku yang memberitahu apa yang tidak Anda ketahui gitu. Tapi itu ya tentunya itu juga anggapan-anggapan umum yang bisa kita perdebatkan lagi gitu. Tapi aku cuma mau membagikan itu dan kebetulan itulah yang aku alami dan menurutku itu juga bersinggungan dengan lintasan pemikiran filsafat ini gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman seperti itu aku jadi ya terus bertanya gitu kan. Dan menurutku juga itulah keasikan berfilsafat gitu. Ya, itu. Aku bilang keasikan berfilsafat gitu, bukan keasikan belajar filsafat. Mungkin itu ya menurutku itu udah dua hal yang berbeda gitu. Tapi intinya ya itu berfilsafat itu menyenangkan dengan cara apapun gitu dan menurutku juga pasti setiap individu punya cara yang berbeda-beda dalam berfilsafat gitu. Mungkin itu dulu yang bisa aku bagikan di malam hari yang mendung ini, Bung Ari. Saya kembalikan, Bung. Oke, thank you, Bung. Udah berbagi, Bung. Soal pengalamannya Bajar mungkin ya poin-poin yang paling kena di elaborasi Bung Christian tadi berfilsafat dan filsafat sebagai sains, sebagai ilmu itu beda. Gitu. Jadi kita bebas bertanya, tapi di dalam filsafat sebagai disiplin ilmu ya belum tentu itu semua dianggap sebagai pertanyaan filosofis gitu. Kemarin banyak rumusan-rumusan pertanyaan penelitian bahkan itu dikomentari gitu. Ini pertanyaan penelitian atau cuman pertanyaan kepo-kepo doang gitu. Ya kan bertanya di dalam di dalam kehidupan sehari-hari kan pertanyaan itu kan tidak otomatis. Kita aja di dalam sehari-hari kita anggap bertanya itu tidak otomatis bukan penting atau tidak penting ya, tapi dikategorikan sebagai pertanyaan yang perlu dijawab aja itu perdebatan lagi gitu kan. Apalagi kalau di filsafat sebagai ilmu gitu. Jadi beda lagi dia pertanyaan-pertanyaannya. Dia harus dirumuskan dalam skema-skema tertentu, dalam prinsip-prinsip tertentu, keadaan-keadaan tertentu, dah di situ bisa kita tarik kesimpulannya. Nah, mungkin ini juga Bung Christian, karena Bung kan dari hukum kan, ada nggak Bung negara yang ngomong-ngomong soal kematian ya, soal kematian kan di dalam filsafat kontemporer pun kan kematian ini ya ada konsep yang namanya death drive, dorongan kematian gitu. Walaupun aku pernah baca itu pernah diusulkan sama Zizek sama Hegel gitu. Walaupun konsep itu bukan harfiah mati dalam artian mati ya,
mati. Tapi eh, dalam hukum itu sendiri ada nggak sih negara-negara yang memperlakukan, maka tadi kata Bung Adam Benton, ada beberapa aliran filsuf yang memperbolehkan ya, mulai dari dalam Stoa ya, Stoa. Tapi di dalam legal formal itu sendiri, selain mungkin Selandia Baru negara yang memperbolehkan itu ya, memperbolehkan bunuh diri. Ada lagi nggak, Bung? Dan apa pembenarannya gitu, Bung? Pembenaran secara hukum, Bung Christian. Ini apa aja tadi, sekilas aja tadi aku dengar. Silakan Bung Chris. Sepertinya Bung Chris. Oh, mungkin Bung Chris lagi ada kerjaan lain kali ya. Ya, karena di dalam diskursus soal kematian itu sendiri kan punya banyak diskusi sampai hari ini. Apakah boleh? Kalau boleh, apa alasan-alasan filosofis kenapa itu diperbolehkan? Kalau tidak boleh, apa alasan-alasan filosofis tidak diperbolehkan? Jadi itu Bang Ari, mau bantu jawab soal eutanasia, boleh nggak? boleh. Anda silakan. Enggak, tadi kan nanya negara mana lagi selain Selandia Baru yang memperbolehkan soal bunuh diri ya. Kalau nggak salah saat Belgia sama Belanda, tapi itu juga Jepang juga boleh, tapi itu dalam kondisi khusus seorang pasien yang tidak mampu lagi menanggung penderitaan, dan itu ya dengan persetujuan pasien itu sendiri. Kalau nggak salah ada Selandia Baru, Belgia, Belanda, Jepang itu. Tapi kalau saya mengetahuinya dari itu ya, dari ketika seorang pasien yang sudah sakit tidak mampu lagi menanggung penderitaannya. Itu sih. Tapi kalau ada alasan dibalik selain itu kurang tahu. Dan baru-baru ini juga Selandia Baru mensahkan eutanasia itu. Terima kasih. Oke, ya, jadi juga terima kasih jawabannya sama Anda. Ini juga bikin aku mikir juga kayak perdebatan politik di Amerika. Jadi perdebatan politik di Amerika bukan kamu Islam atau nggak Islam, walaupun di Amerika belakangan kayak gitu ya politiknya. Tapi kayak di Amerika itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi alat untuk merangkul pendukung. Pertanyaan-pertanyaan soal pro-life atau pro-choice, bolehkah aborsi atau tidak boleh. Pro-life itu tidak memperbolehkan orang untuk aborsi, pro-choice perbolehkan kita menggugurkan kandungan karena dengan beberapa alasan, misalkan bahwa selama kandung itu belum memiliki kesadaran, ya kenapa nggak diperbolehkan aborsi. Tapi di sisi lain dokter-dokternya beda lagi. Dokter-dokternya agama, kenapa kamu menggugurkan padahal kamu dengan kesadaran sudah melakukan hal-hal yang menjadi syarat untuk janin, bla bla bla. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan semacam itu kan pertanyaan-pertanyaan yang filosofis ya, tentang philosophy of mind, tentang kesadaran, tentang kehendak yang bisa dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan filosofis sampai akhirnya ke dalam rumusan kebijakan kami. Nah, itu dia dalam skema filsafat. Mungkin ada teman-teman lain yang punya pengalaman belajar filsafat atau pernah dapat perspektif negatif dari belajar filsafat. Kalau di kolom komentar ini ada diskusi menarik dari L. Wittgenstein dengan Bung Bagus
Bagus Firdaus ya. Ya, jadi pertanyaan, ya benar. Jadi pertanyaan-pertanyaan soal hujan itu berasal dari mana, itu kan juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita apa ya, bisa kita ajukan sebagai pertanyaan filosofis ya, bahkan sebagai sains. Apakah ia benar berasal dari rahmat Tuhan? Retorika-retorika yang sering didengarkan ketika hujan, ya rahmat turun. Pertanyaannya kemudian, apakah itu adalah rahmat atau hanya karena fenomena sains? Kemudian gempa bumi atau banjir, ya kan itu ya nanti bang bang Wittgenstein bisa jawab pertanyaan ini ya, gempa bumi atau banjir itu azab atau respon alam. Kemudian dijawab sama bang Bagus Firdaus, kan kah yang kata Allah Tuhan. Mungkin Pak Wittgenstein atau bang Bagus ada yang mau klarifikasi jawaban-jawabannya mungkin, atau mau klarifikasi pertanyaan-pertanyaannya. Silakan kalau ada yang mau ini unmute aja, bebas, jangan malu-malu. Ini karena diskusinya cukup menarik. Bang Wittgenstein katanya malu. Malu-malu kucing kayaknya sih. Bang Bagus aja. Mungkin Bang Adam ini, Bang Adam Benton menghidupi mikrofonnya. Mungkin mau ngomong. Makasih Bang. Kalau misalnya banjir ada yang meyakini itu ajab, aneh juga Kak. Gini, banjir itu nggak selalu datang dari langit tuh, karena banjir bisa kayak longsor itu karena ada penebangan liar kan. Di hutan itu punya hak dia untuk meruntuhkan pohon-pohon yang di atas sana tuh, di hutan sana tuh. Dari mana ajabnya itu? Oh, jadi Hujan banjir bandang itu Bang, banjir bandang itu kan akibat dari apa tuh, penebangan liar. Makanya ada itu namanya banjir bandang itu. Jadi 30 tahun yang lalu tuh nggak ada itu disebut banjir bandang, itu tercatat baru paling 30 tahunan lah. Enggak saya ini ya. Terus dulu ada banjir hujan deras. Terus nggak ada yang namanya banjir, ya udah aja, nggak ada sampai kayak banjir bandang itu. Karena dulu mungkin belum ada penebangan liar secara ekstrim tuh kan. Sekarang kan kita tengok aja banyak banjir tiba-tiba, padahal hujannya nggak deras-deras sekali, tiba-tiba banjir membawa pohon-pohon semua gitu Bang. iya Bung, jadi ya dalam prinsip kausalitas tadi juga ada disinggung ya di kolom komentar. Ya kenapa nggak kita ini ya, saya juga ya filsafat, kita ajukan pertanyaan, kita ajukan premis-premis, kemudian kita temukan premis-premisnya, sampai akhirnya kita pada konklusi yang seturut dengan prinsip-prinsip tadi yang udah kita turunkan. Mungkin dari ada Benton tadi kan, ya itu ya banjir, misalkan apa banjir itu sendiri apa sih, sejak kapan kata-kata banjir digunakan aja, itu kan kita belum clear kan banjir itu kan dengan kata lain baru dikenal sejak ada manusia, bahkan kalau kita boleh jujuran belum ada manusia ya banjir itu nggak ada, dan definisinya juga nggak jelas gitu. Karena kan banjir itu baru ada ketika dia mengganggu
dia mengganggu siklus hidup manusia, baru kita labeli, kategorikan dia sebagai bencana. Gitu ya, dalam dalam prinsip totalitas, prinsip konklusi di dalam kesimpulan dalam tesis filosofi. Nah, soal penyebab-penyebabnya ya kita punya sains, kita punya perangkat untuk menjelaskan hal-hal apa yang menyebabkan banjir itu ada, hal-hal apa yang menyebabkan banjir itu sebagai bencana itu, sebagai faktor yang menghambat aktivitas hidup manusia itu sebagai banjir, apa yang menyebabkan. Nah, mungkin kalau mungkin ini pertanyaannya Wittgenstein juga kayak apa, rumusan filosofi juga. Jadi objeknya diinvestigasi. Kenapa. Jadi kita nggak berhenti untuk bertanya, untuk bertanya dan jawabnya dan sebagainya. Nah, hal yang perlu diklarifikasi juga, apakah filsafat punya pretensi untuk menjawab? Ya, filsafat punya pretensi untuk menjawab, tapi yang jauh lebih penting dari filsafat adalah memperbaiki cara kita bertanya. Nah, itu yang perlu dipikirkan ulang. Jadi setiap sesi diskusi komik itu juga perlu ditekankan. Setelah selesai diskusi sebenarnya kita nggak, kan kebiasaan orang kan yang baru belajar, kita kenal lah orang-orang yang baru belajar agama, orang-orang yang belajar filsafat, ya, ada pretensi untuk bilang bahwa hal-hal yang baru dipelajari itu adalah totalitas kebenaran dari kami. Nah, dalam filsafat sebenarnya nggak boleh begitu. Semakin kamu menggeluti di filsafat, harusnya kamu semakin rajin bertanya, bukan semakin rajin jawab. Bahkan pertanyaan-pertanyaan juga harus bagus, harus presisi di dalam skema metodologi filsafat. Nah, mungkin dengan memperbaiki pertanyaan, memperbarui pertanyaan, mungkin barulah kita bisa menemukan jawaban-jawaban yang mungkin, yang paling mungkin. Jadi bukan yang paling benar, tapi yang paling mungkin. Jadi sifatnya dia tesis, kemudian mungkin ada lagi jawabannya, antitesis, kemudian ketemu lagi sintesis, dan ada lagi tesis baru. Nah, itu yang proses terus menerus antara tesis, antitesis, dan sintesis itu nanti yang jadikan pertanyaan kita. Ada lagi mungkin yang bisa kita diskusikan. Dan itu bukan untuk menjawab ininya ya, Bung Adam. Bukan. Tadi aku coba untuk untuk mengartikulasikan cara berpikir filsafat ya, bukan punya pretensi untuk menjawab. Nanti jawaban itu silakan teman-teman cari sendiri dengan metode-metode yang aku gunakan. Jadi mungkin diskusi yang bagus tadi dari Bung Bagus sama Bung Wittgenstein ini bisa produktif ya dalam kita. Gimana Pak? Ada lagi teman-teman yang bisa kita diskusikan? Samil, jadi ingat kejadian yang Lopez, kejadian apa tuh Bang?
Bung, biasanya rame, Bung. Bung Jubir, ada yang mau disampaikan, Jubir? Belum. Iya, belum. Jadi ya, jadi mungkin ini apa ya? Mungkin karena nggak kita apa, kayaknya kita udah 1 jam 30 menit. Itu mungkin dari aku tutup, dan mungkin nanti di sesi akhir kita yang 14 ini saling memperkenalkan diri kali ya, bisa saling memperkenalkan diri. Nah, sebagai penutup, jadi filsafat ada 2 pintu masuk. Ini bukan sebagai kesimpulan akhir ya, tapi sebagai atribusi dalam diskusi kita pada malam hari. Jadi filsafat itu punya salah satunya mengatasi ketidaktahuan, dari ketidaktahuan menjadi tahu, kemudian dari tahu menjadi kebenaran, kemudian kebenaran itu bukan kebenaran absolut, tapi kebenaran sifatnya hipotesis, artinya kebenaran yang harus bisa diperbaiki. Kalau Popper itu bilang kan bisa difalsifikasi. Nah, kalau tidak bisa difalsifikasi, dia berhenti sebagai sains. Nah, jadi karena implikasi dari ketidaktahuan itu banyak, bahkan perspektif kayak ya tadi diskusi soal banjir kan, karena kita tidak punya pengetahuan konkret tentang penyebab banjir kan, pada akhirnya ruang publik kita diisi sama diskursus yang enggak banget. Akhirnya ketidaktahuan publik ini terhadap penyebab banjir yang objektif membuat pertanyaan-pertanyaan tentang banjir ini akhirnya beralih pada diskursus politik yang kita tahu sangat jelek, iklim diskusinya sangat tidak progresif, sangat tidak logis di dalam pernyataan proposisi. Jadi diskusi yang tidak layak didengarkan. Ya, aku tidak layak didengarkan, karena padahal pintu masuk untuk menjawab kenapa banjir itu ada pada filsafat, dan rumusan dari pertanyaan-pertanyaan itu baru bisa kita olah secara objektif dan kemudian coba. Jadi filsafat adalah fungsinya pertama-tama untuk mengatasi buat tahu, lalu lantas menangkap realitas, baik realitas objektif, realitas formal secara objektif, untuk menemukan kebenaran objektif pula. Mungkin itu dari penutup dari aku. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menutup sesi diskusi kita pada malam hari ini. Nanti setelah diskusi ini, mungkin kita akan mulai lagi menggarap diskusi minggu depan dengan tema yang lebih konkret. Mungkin baik tidak kebingungan seperti pada malam hari ini, agak bingung ya kita berdiskusi apa ya. Mungkin minggu depan kita udah bisa temu tema diskusi yang lebih spesifik, lebih konkret, dan menghadirkan pembicara yang capable dan menjelaskan hal tersebut. Ada lagi Bu, mau dibicarain? Perkenalan. Bang, suaranya putus-putus lah, Bang. Halo? Iya, Bang. Aku nggak bisa nyimak, Bang.
Suaranya putus-putus lah, Bang. Dari tadi Bang, serius Bang. Gak ada yang berani ngomong nih Bang ya. Kakak ini duluan yang ngomong tadi Bang. Ini, Bang. Tapi nggak Jadi apa-apa. Bung, penting gak penting sih sebenarnya. Tapi Nah ini udah jelas Bang. harapannya ya filsafat itu sebagai alat untuk mengatasi ketidaktahuan, gitu ya. Iya. Karena kita udah sama-sama tahu lah ketidaktahuan itu buruk sekali di dalam demokrasi, karena kan negara kita demokrasi, negara yang mensyaratkan partisipasi warganya untuk berpendapat, untuk ikut terlibat membangun negara lagi, untuk membangun peradaban gitu. Abang bangun negara sendiri Bang ya. Bung, nambahin Bung. Silakan Bung. Ini Bung juga filsafat juga kalau untuk individualnya jadi terapi sih. Untuk terapi kan juga apa ya? Lumayan membantu lah gitu untuk kenal diri sendiri juga kayak gitu Bung. Untuk mencapai kebijaksanaan. Oke Bung. Untuk mengenali diri, untuk terapi, kalau Wittgenstein itu ya dia bilang memang filsafat itu ya untuk terapi, sebagai terapi, karena itu kan sejarahnya dia anggota perang dan dia menggunakan filsafat sebagai terapi untuk menghindarkannya dari stres yang berlebihan. Ya dia tulis pertanyaan-pertanyaan filosofis ini tuh ya, sebagai maksud filsafat sebagai terapi untuk menjaga akal sehat, menjaga akal kita supaya sehat. Ini bukan berpikir yang mungkin apa lagi ya Kak Nanda ya, selain mungkin perkenalan kali Kak Nanda. Perkenalan mengenai Orang diri. para Halo, partisipan. halo Bang Azari, putus-putus. Perkenalan dari orang ini, partisipan diskusi malam hari ini. Boleh jika ada yang bersedia. Silakan, mungkin mulai dari Kak Nanda kali ya. Oke. Selamat malam teman-teman, semoga sehat selalu dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nama saya Nanda Rizka Nasution, saya dari Ilmu Politik, juga satu angkatan, satu stambuk dengan abang kita Azhari M. Latif, yang memoderatori diskusi ngobrol filsafat pada malam ini. Saya gabung komik dari tahun pertama, ikut sama Bang Azhari, Bang Zubir, Bang Alvin, dan Kak Siti untuk membuat komunitas ini. Gitu. Jadi kayaknya semoga diskusi malam ini bermanfaat dan menyenangkan, dan kita ketemu mungkin di diskusi selanjutnya yang akan dipersiapkan dengan baik oleh tim komik. Dan semoga nantinya para teman-teman yang berniat bergabung dengan komik yang akan masuk di grup WhatsApp bisa memberikan saran atau masukan atau bahkan kritikan diskusi seperti apa yang akan kita buat di mingguan. Bang Azhari mungkin diskusinya setiap hari Kamis atau berubah ke Jumat malam seperti hari ini? Halo Bang Azhari. Mana Bang Azhari? Kenapa? Diskusi rutin kita, Bang, Jumat atau Kamis seperti biasa, atau nanti ada masukan lagi dari anggota grup? Kemarin kita bikin survei ya di Instagram, ya akun Instagram komunitas, kayaknya pada milih hari Jumat, dan itu malam. Mungkin kalau pandemi udah selesai dan semoga secepatnya, mungkin baru kita pikirkan lagi hari dan
jam berapa gitu. Karena mungkin mikir yang berat-berat hari Jumat kemudian besok weekend gitu kayaknya lebih asik sih. Oke, baiklah. Jadi teman-teman, semoga nantinya kita mendapatkan tanggapan mengenai diskusi atau materi atau topik atau apapun itu selanjutnya, dan bisa diramaikan seperti malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Itu aja sih. Kita bisa berkenalan lebih lanjut di lain waktu. Mungkin ada selanjutnya ke teman yang lain mungkin. Mungkin Bang Syamil, silakan Bang Syamil memperkenalkan diri. Sedang sibuk apa? Ahoy, perkenalkan nama saya Rizky Syamikwan. Dan saya nggak dari ilmu politik mana-mana, saya nggak dari universitas mana-mana juga, nggak dari fakultas mana-mana juga. Saya tukang kopi, saya barista. Gabung di komunitas mikir itu tahun kedua, Wak ya. Ya begitu kira-kira. Ya, tahun kedua kan? Ya tahun kedua. Nah, sedikit berbagi sih. Anehnya gini, kenapa saya mau bergabung lebih tepatnya kayak, kenapa saya mau kenal filsafat juga nggak tahu kenapa. Dulu pas SMA kelas 3 gitu, nggak tahu pengen aja belajar filsafat, padahal nggak tahu filsafat itu apa. Mendapatkan banyak ya dari komik. Oh banyak sekali lah Kak, banyak sekali. Filosofi kopi. Apa? Apa filosofi kopi Bang? Dan ya bersyukur juga sih bisa ketemu orang-orang kayak Bung Ari, kayak Kak Kanada, Bang Alvin, Bung Zuber. Ketemu soulmate juga kan, ada Christian gitu, soulmate saya gitu. Ada Kak Siti juga. Dan ya itu aja sih, ya pokoknya itu aja sih. Kalau bagi saya pribadi ya, filsafat itu jadi terapi sih. Jadi ya biar supaya nggak insecure juga kan. Terapi seperti apa Bung Syamil? Maksudnya apa yang dirasakan? Gini sih Kak, jadi kayak ketika baca filsafat itu kan, ketika kita membaca fenomena, membaca pemikiran-pemikiran orang lain juga kan, itu jadi rangsangan untuk membaca diri kita sendiri, untuk memahami diri kita sendiri gitu. Nah bentuknya kan kayak gitu. Berarti sebelumnya belum bisa memahami diri, setelah belajar filsafat mulai bisa menerima diri sendiri. Terima, bukan menerima sih Kak, depannya kayak ya udah gitu. Lebih lebih aware aja itu terhadap apapun. Jadi kayak untuk diri sendiri juga bukan lebih menerima. Kalau untuk menerima ya udah dari dulu sih kayaknya. Nah, lebih tepatnya jadi kayak oke, aku tahu mau apa gitu. Aku tahu apa yang mesti kujalani gitu kan. Kan ya sekarang lagi kan lagi sibuk-sibuknya kayak coba pelajarin dan nyelami absurdisme sama nihilisme, dan itu sangat-sangat menarik ternyata. Oke. Jadi sekarang lebih fokus ke nihilism. Dua-dua sih Kak, absurdisme sama nihilisme Kak. Oh, jadi itu fokusnya sama Nietzsche gitu. Iya. Itu bagian ranah filsafat yang sedang digali dan penasaran pada akan hal itu ya. Iya. Mungkin itu aja dari saya. Oke, thank you Bang Syamil. Semoga nanti ilmunya dibagi-bagi kita soal nihilism. Oke, selanjutnya kita ke Bang Zubair Sipahutan. Halo Bang Zubair, mana Bang Zubair? Bang Zubair? Tes. Sepertinya Bang Zubair belum. Atau saya menyapa Bang Wittgenstein, tapi seperti tidak mungkin. Bang Alvin? Mana Bang Alvin? Where's Alvin? Bang Alvin silakan, admin. Bang admin. Bang Alvin. Oke, next. Bang Alvin mungkin belakangan. Bang Elon Musk. Halo Bang Elon Musk, are you there? Nah, ya silakan Bang Elon Musk. Saya penasaran
Who is Elon Musk? Is this real Elon Musk? Ya, silakan Bang. Halo, Elon selamat Musk, malam. Elon Musk. Elon Musk. Oke, Elon Musk, ya. Ya, selamat malam semuanya. Kayaknya kayak kenal suaranya. Oke, silakan. Oke, kenalkan. Saya nama sebenar saya itu Gabriel Simanjuntak. Oke. Ya, silakan Bang Gap. Saya bergabung di komik udah cukup lama. Saya dari kedokteran USU, Stambuk 2015. Dan filsafat bagi saya itu sangat ini ya, sangat berguna bagi dunia medis. Gimana Bang? Gimana? Lanjut. Terlebih lagi saya sering diskusi dengan Bang Ari, yang emang mantep lah filsafatnya gitu. Dan boleh diceritakan apa ya, yang didapatkan dari Bang Ari, sangat, Bang Gap selama berdiskusi? sampai ke situ. Gimana? Yang banyak saya bahas sih ya tentang Descartes gitu-gitu, yang dia di dunia medis itu misahin antara pikiran dan juga tubuh gitu-gitu. Terus tentang efek placebo yang emang banyak dipakai di dunia medis gitu. Dan masih banyak sih lain-lainnya gitu. Kayaknya saya kembalikan aja deh. Udah. Berarti Bang lagi mendalami filsafat apa Bang? Mungkin berarti lebih ke filsafat analitik atau menggemari filsafat kontinental juga? Sekarang nggak terlalu di filsafat sih, lagi bergerak ke kripto sih lebih ininya saya sekarang. Ya. Oke. Apakah ada filsafat di dalam Bitcoin Bang? Waduh, kayaknya kita diskusin di next time deh Kak. Oke, baik. Terima kasih Bang Elon Musk, aka as known as Bang Gabriel Simanjuntak. Thank you for coming. Oke, selanjutnya mungkin Bang Primans Esa Laki Sitompul. Selamat malam. Bang Primans Esa Laki. Halo Kak, selamat malam. Dari Kalimantan Barat. Mohon maaf, sedang di luar, jadi terdengar bising mungkin ya. Oh, nggak apa-apa, silakan Bang, boleh perkenalan atau gimana sih iklim filsafat di Kalimantan Timur saat ini? Kalimantan Barat Kak. Kalimantan Barat, oke, maaf. Maksud saya Kalimantan Barat. Ya, nggak bisa ngomong secara skala luas seperti itu sih Kak. Bisanya hanya circle saya, komunitas saya lah. Baik dalam tongkrongan ataupun pertemanan dekat gitu, ya kurang meminati sih memang dalam hal filsafat. Suatu hal yang tidak lazim dan memang unpopuler bisa dibilang. Jadi hanya ya bisa dibilang saya lah penikmat yang dari buku sih. Saya latar belakangnya pertambangan. Jadi saya hanya membaca buku bertemakan filsafat lah. Baru ya 1-2 buah buku lah. Oke. Sedang penasaran dengan apa Bang kira-kira soal filsafat? Kemarin baru selesai baca itu sih. Berpikir filsafat menuju ilmu filsafat kan filsafat ilmu itulah. Tapi ini juga sih karena saya kan berlatar belakang kepercayaan Kristen, jadi saya juga membaca filsafat Kristen juga. Berarti baru mendalami filsafat dan berharap apa nih Bang yang didapat dari filsafat Bang? Adakah sesuatu yang dicari kira-kira Bang?
Masih ya general sih. Dan juga General. masih ngantri lah di Shopee nih. Buku-buku filsafat nih. Siap. Sekarang 5-10 buku lah. Masih Oke. ngantri. Dengan juga mengikuti dari ya channel-channel di YouTube seperti yang kita kenal. Salah satu lulusan yang setahu saya lah yang baik si Martin, Bang Martin. Ya juga mengikuti dari Salihara, referensi dari situ sih Kak, dan teman-teman lain. Oke. Berarti stay di Pontianak, Bang? Iya, benar. Berarti masih intens berarti ya diskusi filsafat dengan teman-teman di Pontianak? Nah, karena seperti yang tadi saya bilang unpopular, jadi tidak seperti diskusi. Hanya ya memberi pandangan sih ketika kawan-kawan ngomong ini, teman-teman ngomong ini, ya kita ngasih pandangan aja gitu, argumentasi dari yang baru lah secuil-secuil ini menyukai, bergiat dan memahami lah tentang filsafat ini dengan segala banyak alirannya. Oke, thank you Bang Rimans. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi dan bisa mengembangkan iklim filsafat di Pontianak. Thank you Bang. Oke, sama-sama itu. Oke. Mungkin next Kak Esti Nurelisa. Kak Esti Nurelisa. Oke, Kak Esti Nurelisa. Boleh perkenalan diri Kak Esti? Mungkin sedang tidak ada dalam posisi yang baik. Oke, Bang Muhammad Zubir Sipaotor, apakah sudah bisa berkenalan diri? Dan tidak ada juga. Kak Siti Nuraini? Tes. Mungkin sudah dengar. Oke, Kak. Ya. Boleh perkenalan diri lagi, Kak? Lagi ya, nama saya Siti Nuraini, saya dari Departemen Ilmu Politik Fisip USU. Di komik bareng-bareng sama Nanda, sama Zubir, Alvin, Azari juga, dan sama Syamil juga, sama Christian juga. Terus tadi ada ini semua nih kayaknya. Terus tadi sama Elon Musk juga. Kita lagi ini ya ngerancang produk baru ya sama Tesla, ya kan? Oh, mantap Kak. Iya itu aja, makasih. Oke, makasih Kakak. Kemudian Bang Adam Benton, mungkin ada kata-kata sedikit Bang, walaupun lagi kerja ya, mungkin bisa? Bisa. Saya pertama kali di komik tuh pas bahas diskusi feminisme. Kenalan sama Bang Azari, Kak Siti ini, sama Bang Ujumaki Syamil. Syamil. 2019 kayaknya, kalau nggak salah. Oh, oke. Langsung di kampus ya, Bang ya? Iya, di kampus. Oke. Sip. Berarti ini stay di Medan ya, Bang? Iya, aku orang Merandan, Kak. Oh, oke, orang Merandan. Tapi stay di Medan ya. Oke, thank you Bang Adam. Ini Bang Wittgenstein mau menyampaikan sesuatu? Tidak bisa. Dia tidak bisa berbicara sepertinya. Oke, saya kembalikan mungkin ke Bang Azari. Bang Azari M. Latif, ada sesuatu lagi yang ingin disampaikan? Atau bagaimana? Sepertinya sudah semua kan? Ya, nanti bagi teman-teman yang udah absen nanti akan dimasukkan ke dalam grup komik. Nanti segala informasi soal agenda-agenda komik akan di-share ke sana. Mungkin di depan kita akan adakan diskusi lagi soal hal-hal apa ya? Ya, nanti akan diinformasikan lah, mungkin di hari Senin atau hari Selasa akan diinformasikan di grup dengan grup di akun Instagram. Mungkin itu aja. Oke, ditutup ini.
Bang? Ya, silakan. Halo? Ya, silakan ditutup. Oh, oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan berhadir pada ngobrol filsafat dari komunitas mikir pada Jumat malam ini hingga pukul 10.30, pas pukul 30 malam. Mohon maaf jika ada kekurangan mungkin dari komunitas mikir atau mungkin beberapa pertanyaan dari teman-teman, rasa penasaran teman-teman yang belum terjawab mungkin akan kita jawab lain waktu. Jangan lupa tetap pantengin Instagram komunitas mikir agar mendapatkan update terbaru seputar dunia filsafat maupun current affairs dari ya sosial, budaya, politik dan lain-lain lah. Mungkin kita akan setelah ini kita akan update update tadi siapa yang akan mungkin admin akan mengupdate teman-teman sehingga dimasukkan ke grup WhatsApp komunitas mikir. Kemudian kita akan berdiskusi di sana mengenai apa aja yang teman-teman tanyakan sekaligus menentukan topik untuk Jumat depan. Oke, baik. Karena udah malam, mungkin udah mau istirahat juga. Selamat weekend. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Nanda Rizka dari komunitas mikir. Pamit. Sampai jumpa di diskusi Jumat depan. See ya. Terima kasih.